Oke, jadi waktu SD aku tuh sering yang namanya dibully, dan temen cewek aku tuh bukannya belain aku, bukannya dia itu memarahi temen cowok yang menghina dan mengejek aku, tapi dia itu malah ikutan tertawa dan ikutan tersenyum dan ikutan menikmati kesengsaraan aku yang dihina itu. Jadi aku tuh kayak dihina banyak banget guys waktu SD. 6 tahun di SD tuh bagi aku itu adalah neraka. Karena kenapa? Karena aku bener-bener super duper dibulinya itu bener-bener kayak bukan main-main gitu. Nah, di sini adalah puncaknya, dimana aku kuliah itu fotonya kayak gini. Ini dia lagi. Dan lagi. Itu pas aku baru masuk kuliah atau maba. Halo, aku Nomi. Kalau kamu, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang how I hit my puberty. Jadi aku bakalan ceritain tentang perjalanan aku menuju kondisi aku yang seperti sekarang, karena aku tuh dulu sempat mengalami berbagai macam cobaan menurut aku ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Aku tuh kayak bukan seperti ini, dan aku tuh sekarang tuh menjadi lebih better, lebih percaya diri, dan juga lebih mampu berkomunikasi dengan baik dibandingkan di saat dulu. Oke, kita bakalan lanjut ke latar belakang atau intro dulu. Jadi aku tuh waktu SD adalah korban bullying. Aku tuh sering banget ini kelihatan ininya, sorry. Oke, jadi waktu SD aku tuh sering yang namanya dibully, dan dibulinya itu oleh temen cowok. Temen cowok aku tuh sering banget ngejek aku gendut, badak, hitam, gendut, bego, tolol. Bahkan aku tuh pernah kayak dibully yang fisik. Jadi kayak ditonjok-tonjok gitu hampir setiap hari. Itu hampir setiap hari sama teman sebangku aku yang cowok. Karena pas kelas 6 SD aku tuh disuruh sama sebangkuan sama cowok sama guru aku. Dan disitu aku tuh bener-bener kayak sengsara. Dan aku tuh waktu itu yang paling aku inget banget, yang paling bikin aku sakit hati itu adalah ketika aku dibully sama temen cowok aku. Si temen cewek aku tuh bukannya belain aku, bukannya dia itu memarahi temen cowok yang menghina dan mengejek aku, tapi dia itu malah ikutan tertawa dan ikutan tersenyum dan ikutan menikmati kesengsaraan aku yang dihina itu. Ya aku tuh kayak dihina banyak banget guys waktu SD. 6 tahun di SD tuh bagi aku itu adalah neraka. Karena kenapa? Karena aku bener-bener super duper dibulinya itu bener-bener kayak bukan main-main gitu. Oke, sekarang aku bakalan ceritain tentang how I hit my puberty. Di sini aku bakalan kasih tahu dulu foto-foto aku zaman dulu, karena ini yang harus men-trigger kalian untuk menonton video ini sampai habis. Oke, jadi yang waktu kecil aku tuh kayak gini. Jadi itu tuh aku kurang tahu aku pas kelas berapa, tapi intinya itu waktu SD. Waktu SD aku nggak terlalu gemuk ya, tapi aku tuh udah kiel, hitam, dan kumal. Dan itu tuh bener-bener kayak apa ya, kayak nggak terlalu problem banget sih di aku, karena waktu kecil tuh kayak nggak peduli tentang penampilan gitu kalau aku. Tapi waktu udah naik SMP aku kayak gini. Nah, pas SMP aku tuh berat badannya naik banget, melonjak banget. Aku tuh 70 kilo lebih bener-bener lebih, karena secabi itu, segendut itu. Dan aku tuh bener-bener super duper insecure banget dan kurang percaya diri.
Tapi pada saat di SMP temen aku tuh nggak terlalu sejahat temen SD. Jadi temen SMP aku tuh mungkin ada yang ngeledekin aku, tapi mereka beraninya tuh di belakang. Jadi nggak berani belak-belakan di depan aku atau mempermalukan aku kayak temen SD. Kalau temen SD itu benar-benar mempermalukan aku banget sampai aku tuh kayak udah nggak ada harga dirinya gitu, kayak udah jadi bahan bulian banget gitu, udah bahan ejekan banget. Temen SMP aku tuh nggak gitu, mereka tuh ngeledek di belakang dan aku taunya dari temen dekat aku. Kayak temen dekat aku pernah bilang, temen cewek, dia itu bilang ngadu ke aku kalau aku tuh katanya pas waktu aku nggak sekolah, aku tuh diledek sama si temen cewek aku yang berteman. Katanya aku tuh dikatain buntelan gara-gara aku pakai rok panjang. Jadi waktu itu aku di SMP kan gendut banget, dan ketika aku pakai rok panjang itu tuh makin mengembang dan aku dikatain kayak gitu. Jadinya semenjak aku dikatain buntelan gitu, dan aku jadinya pakai rok pendek waktu SMP karena dibilang kayak gitu. Jadinya aku tuh nggak percaya diri pakai rok panjang gitu. Selanjut ke SMA tuh aku kayak gini. Jadi SMA tuh aku tuh super duper gendut, hitam, dan banyak bekas jerawat karena aku tuh belum mengenal yang namanya per skincarean dan per body carean, dan juga mengenal tentang sunscreen. Bahkan aku nggak tahu sunscreen pada saat aku SMA, dan itu tuh bener-bener aku tuh bener-bener super duper kudet banget tentang skincare karena waktu itu punya laptop aja tuh kayak baru gitu, dan punya akun Facebook aja aku tuh pas SMA kalau nggak salah ya, aku apa SMP ya, aku lupa, pokoknya segitu. Dan akhirnya aku masuk kuliah. Nah, di sini adalah puncaknya, dimana aku kuliah itu fotonya kayak gini. Ini dia lagi, dan lagi. Itu pas aku baru masuk kuliah atau maba, artinya aku masih jelek banget. Dan sampai sekarang aku merasa belum cukup percaya diri dengan look aku. Jadi aku merasa aku belum good looking, tapi aku masih belajar untuk lebih percaya diri agar aku tuh bisa diterima di masyarakat kayak gitu. Nah, jadi aku tuh pengen di sini tuh, aku tuh nggak pengen sekedar bercerita doang. Aku tuh mau nge-share pengalaman aku, gimana cara aku agar menjadi lebih baik, lebih better, lebih good looking, dan lebih pintar dalam merawat diri. Jadi aku bakalan kasih tips ke kalian untuk menjadi orang yang glow up gitu lah. Ya nggak sih, kayak bahasanya tuh glow up gitu kan. Jadi aku bakalan kasih tips ke kalian gimana caranya agar kita menjadi glow up. Oke guys, tips yang ke-1 adalah kenali kekurangan kalian. Bener-bener itu ketika kita mengenali apa aja kekurangan dalam diri kita bisa untuk memperbaikinya. Dan kalian itu harus yang namanya bergaul sama teman, karena dengan bergaul sama teman kalian bisa tahu apa sih yang kurang dari diri kalian, yang harus disempurnakan dan yang harus dipelajari, yang harus dilakukan. Kayak aku dulu, aku itu kekurangannya pertama berat badan, kedua kulit wajah yang kusam, berjerawat dan banyak bekas jerawat, yang ketiga adalah ilmu, jadi pengetahuan aku tuh sangat minim, yang keempat aku kurang percaya diri, jadi aku minderan, insecurean, dan yang kelima aku tuh outfitnya atau fashionnya itu sangat-sangat tidak enak dilihat. Jadi aku kayak masih fashion yang jadul gitu, yang nggak matching gitu. Jadinya aku merubah itu. Mulai dari yang pertama yaitu skincare. Untuk mencari skincare yang cocok untuk kita, yaitu kita harus trial and error. Apa itu trial and error? Artinya coba-coba. Kenali dulu jenis kulit kalian, karena skincare itu adalah, menurut aku ya, skincare sama diet itu tuh adalah operasi yang alami gitu menurut aku, karena dengan skincare dan diet itu bisa merubah wajah kita menjadi lebih cakep
gitu menurut aku ya. Jadi benar-benar skincare itu penting banget, itu skincare penting banget. Jadi yang pertama kalian kenali wajah kalian. Kalau wajah aku pribadi adalah wajah yang cenderung berminyak dan juga acne prone. Jadi acne prone itu dia tuh kulitnya gampang jerawatan, mungkin karena kulit aku berminyak. Terus juga aku tuh kulitnya itu sensitif sama yang namanya sentela-sentela gitu. Jadi kita tuh harus mengenali kondisi kulit kita. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa ke klinik kecantikan. Jadi pertama kali waktu aku mengenal skincare yang cocok di kulit aku itu konsultasi di klinik kecantikan. Tapi ini murah guys, nggak mahal, serius nggak mahal. Aku langsung spill aja skincare-nya apa. Jadi aku tuh ke Irene Clinic, Irene Beauty Care. Itu tuh murah banget. Kita konsul itu cuma 30.000, enggak, 35.000. Terus obat-obatannya kayak krim-krimnya atau skincare-nya itu kayak enggak sampai habis 400.000, cuman kayak sekitar habis 300 ribuan gitu. Kalau misalkan kalian nggak perlu pun kalian bisa nggak beli. Misalkan facial wash, misalkan kalian udah ada yang cocok satu, kalian bisa nggak beli facial wash dari Irene, kalian bisa beli aja misalkan sunscreen atau krim malamnya. Jadi kayak gitu. Nah aku tuh waktu itu skincare pertama kali itu cocok itu pakai Irene Beauty Care. Bahkan sampai sekarang aku masih pakai produk Irene Beauty Care, tapi nggak semua rangkaian skincare aku pakai Irene. Jadi kayak campur-campur gitu untuk sekarang. Nah jadi ketika kita tahu nih skincare yang cocok untuk kita harus konsisten untuk memakai skincare itu agar kondisi kulit kita itu menjadi lebih baik. Kayak aku nih, aku tuh banyak bekas jerawat dan kulit aku tuh kusam banget. So ketika aku pakai skincare dengan rutin, itu tuh membuat kulit aku menjadi lebih cerah, jarang beruntusan, jarang jerawatan. Kalaupun jerawatan itu tuh cepet banget hilangnya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kekurangan aku, itu adalah berat badan atau diet. Kalau misalkan kalian following, apa sih kalau itu, subscriber ya. Kalau misalkan kalian subscriber lama aku, pasti kalian tahu kalau aku pernah eksperimen beberapa diet. Kalian bisa cek aja di channel aku tuh udah eksperimen diet DEBM, diet K-pop, diet Ayu, diet Ayu itu diet K-pop, diet ini aku turun 17 kilo, aku turun 13 kilo, aku turun 10 kilo, aku turun 5 kilo. Pokoknya itu banyak aku lakukan eksperimen diet, bahkan aku terapkan itu di YouTube aku karena untuk history dan juga untuk AdSense. Nah, jadi kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak konsisten untuk diet, menjaga pola makan agar lebih sehat dan juga lebih langsing. Dan sekarang juga aku tuh lagi program untuk ke berat badan 50-an, karena sekarang aku tuh berat badannya itu 63-an gitu. So aku pengen turunin lagi. Buat kalian yang tertarik tentang diet, skincare, kalian bisa subscribe channel aku. Please bantu support aku ya, please banget ini mah. BTW aku orang Bandung guys. Nah jadi aku diet, terus aku melakukan berbagai macam percobaan diet hingga akhirnya di tahun 2020 aku tuh berhasil nurunin berat badan sekitar 17 kilo dalam waktu kurang lebih 6 bulanan gitu. Pokoknya video-video yang berkaitan dengan yang aku sebutin di video ini aku cantumin di link deskripsi box, oke? Nah lanjut, yang ketiga itu apa sih? Fashion ya. Oh untuk fashion atau OOTD itu tuh aku tuh kayak simple aja sih sebenarnya. Asal warnanya serasi itu tuh langsung oke bagi aku gitu. Jadi asal warnanya serasi. Kalau aku pribadi suka banget fashion yang oversize, kayak hoodie nih. Hoodie aku itu oversize semua, jadi tidak membentuk badan karena badan aku takut ngebentuk badan. Bahkan kalaupun aku nggak pakai kerudung, aku tuh malas sama baju yang membentuk badan karena aku nggak percaya diri gitu. Terus juga aku pakai kalau kebanyakan keseringan aku pakai baju yang gelap-gelap, terutama hitam. Kenapa hitam? Karena hitam itu membuat badanku menjadi lebih kurus. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan ini sebenarnya belum full aku gali karena aku merasa aku masih banyak pengetahuan yang kurang
untuk aku pelajari, tapi yang pasti aku itu mencoba hal-hal baru, mencoba skill-skill baru, mencoba untuk memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Dari mulai aku memperbaiki HP aku, melihat tutorial di YouTube, dari mulai aku memperbaiki kondisi kulit aku, dimulai dari aku memperbaiki kamar aku pernah bikin video room makeover, kalian bisa cek di sini videonya. Nah, aku juga memperbaiki itu, aku sendiri, serba sendiri aku memperbaiki itu, dan alhamdulillahirabbil alamin aku bisa mendapatkan hasil yang memuaskan atau cukup memuaskan kayak gitu. Jadi kita harus menggali ilmu pengetahuan. Dari aku belajar ngedit video, aku belajar bikin thumbnail, aku ngecat kamar sendiri, itu aku bener-bener ngecat kamar sendiri, terus aku juga ngerakit rak-rak kayak gitu. Pokoknya belajarin ilmu baru, dan sekarang aku juga lagi belajar bahasa Jepang. Jadi aku ngapalin nama-nama bulan dari bahasa Jepang, aku tulis gini gitu. Ini kayak ini tuh adalah Sangatsu, artinya itu Maret. Ini ada Hachigatsu, itu Agustus. Terus juga Shichigatsu, Juli. Lanjut, ini adalah Shigatsu, April. Juichigatsu itu adalah November. Karena aku tuh sangat tertarik untuk pergi ke negara Jepang, guys. Aku belajar bahasa Jepang dikit-dikit, dan aku juga membaca buku self development, dan itulah yang membuat aku menjadi lebih, pengetahuan itu lebih banyak gitu. Dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, itu akan membuat diri kita menjadi lebih percaya diri dan tidak minder dan tidak insecure. Jadi benar-benar kayak bukan cuma fisik, tapi otak juga harus kita perbaiki atau harus kita upgrade atau maintenance agar lebih baik dan membuat diri kita menjadi lebih berkembang dan lebih mempunyai kualitas yang lebih baik. Seperti itu.